Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasan. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu ya di pelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar kata tunjuk kosoado ditambahkan dengan anna. Jadi, konna artinya yang begini atau yang seperti ini. Sonna artinya yang begitu atau yang seperti itu. Anna yang demikian atau yang seperti demikian. Dan donna yang bagaimana atau yang seperti apa. Ya. Nah, konna, sonna, anna, donna ini harus diikuti oleh kata bendanya. Ya, jadi konna benda, benda yang seperti ini. Sonna benda, benda yang seperti itu. Ya. Anna benda, benda yang seperti demikian. Atau donna benda desu ka? Benda yang seperti apa? Kita lihat ke contohnya ya. Misalnya tas yang seperti ini atau tas yang begini. Bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Seperti ini atau begini ya. Bahasa Jepangnya adalah konna. Tas bahasa Jepangnya adalah kabang. Jadi tas yang seperti ini atau tas yang begini gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah konna kabang desu. Lalu yang kedua, pulpen yang seperti itu atau pulpen yang begitu. Seperti itu atau yang begitu bahasa Jepangnya adalah sonna. Jadi pulpen yang seperti itu bahasa Jepangnya adalah sonna pen desu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, selain konna, sonna, anna, donna ya, minggu lalu kita sudah belajar kata sifat non-i. Minasan masih ingat ya? Kata sifat non-i adalah semua kata sifat dalam bahasa Jepang yang tidak diakhiri dengan suara atau huruf i. Ya, huruf i hiragana ya. Ya. Contohnya ada sehat atau bersemangat, genki, ya. Suka, suki, ya. Lalu mahir, pandai, jago, jozu, ya. Kecuali untuk kirei, artinya adalah cantik, bersih, bagus, ya. Dan ada kirai. Kirai artinya adalah benci atau tidak suka. Gitu ya. Nah, sekarang Mas ingat gak minasan bagaimana kalau kata sifat non-i dihubungkan dengan kata benda? Ya, jadi untuk kata sifat non-i harus ditambahkan naknya dulu, baru dihubungkan dengan kata benda. Contohnya ya, orang yang bersemangat atau orang yang sehat bahasa Jepangnya adalah genki na hito. Ya, orang yang saya suka, suki na hito. Ya, orang yang mahir atau orang yang pandai, jozu na hito. Ya, lalu ada orang yang cantik, bahasa Jepangnya adalah kirei na hito. Ya, lalu orang yang saya benci, bahasa Jepangnya adalah kirai na hito. Ya, itu minasan untuk review pelajaran kita sebelumnya. Oke? Mari kita lanjutkan minasan ya ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang kata tunjuk benda dan kata tunjuk arah. Ya. Nah, kata tunjuk dalam bahasa Jepang kan selalu diawali dengan huruf ko, so, a, do. Gitu ya. Nah, karena yang pertama ini ya, kita belajarnya adalah kata tunjuk benda. Jadi, setelah ko, so, a, do ditambahkan dengan huruf re. Ya. Jadinya kore, artinya ini. Menunjukkan benda yang dekat dengan si pembicara. Lalu sore, artinya itu. Menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicara. Lalu ada are, artinya itu. Tapi itunya yang jauh. Ya, jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Lalu yang terakhir dore. Ya, dore desu ka? Artinya adalah yang mana. Tentunya untuk bertanya. Kita lanjut ya minasan. Berikutnya kata tunjuk yang akan kita pelajari adalah kata tunjuk arah. Ya, jadi setelah ko, so, ado ditambahkan dengan cira. Ya, ko cira artinya adalah arah sini atau sebelah sini. Ya, menunjukkan dekat dengan pembicara.
Ya. Lalu sochira artinya arah situ atau sebelah situ. Ya, menunjukkan dekat dengan lawan bicara. Kemudian acira artinya adalah arah sana atau sebelah sana. Menunjukkan yang jauh baik dari pembicara maupun lawan bicara. Kemudian untuk bertanya ya, docira. Ya, docira desu ka? Ya, artinya adalah arah mana atau sebelah mana atau di mana gitu. Ya. Ayo coba ya sekarang mari kita latihan tentang kata tunjuk kochira, sochira, acira, docira yang merupakan kata tunjuk arah. Selain sebagai penunjuk arah, kochira, sochira, acira, dan docira ini bisa juga digunakan sebagai bentuk kata hormat dari kore, sore, are, dore. Oke minasang, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kata tunjuk benda dan kata tunjuk arah? Ya, saya rasa cukup mudah ya. Nih, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke kaiwanya ya, atau percakapannya. Ya, di sini judulnya adalah mise de. Mise adalah toko. Jadi mise de artinya adalah ya di toko. Percakapan ini dimulai dari si A sebagai pembeli ya meminta kepada B pegawai toko ya atau pramuniaganya yaitu sono akai pen o hitatsu kudasai. Sono akai pen artinya adalah pulpen merah itu. Ya. Hitatsu satu buah. Ya. Jadi sono akai pen o hitatsu kudasai artinya adalah tolong pulpen merah itu satu. Ya. Oke, saya ulang ya. Jadi, tolong pulpen merah itu satu. Bahasa Jepangnya adalah sono akai pen o hitatsu kudasai. Oke, ya. Kemudian ya dijawab sama pramuniaganya. Hai, akai pen hitatsu desu ne. Ya. Hai, baik, iya, gitu ya. Akai pen itu tadi ya pulpen merah, hitatsu satu. Jadi, hai, akai pen hitatsu desu ne. Artinya adalah baik, pulpen merah satu ya. Ya, sekali lagi ya. Baik, pulpen merah satu ya. Bahasa Jepangnya adalah hai, akai pen hitatsu desu ne. Kemudian direspons oleh si A-nya tadi ya sebagai pembeli. Ah, chotto futoi desu ne. Chotto agak. Futoi tebal. Jadi agak tebal ya. Bahasa Jepangnya adalah chotto futoi desu ne. Ya, tebal di sini ya maksudnya adalah karena ujung pulpennya itu agak tebal, jadi ya hasil tulisannya pun juga tebal. Gitu, ya. Ya, kemudian direspons oleh pramuniaganya. Ya, dewa, kochira no wa ikaga deshou ka? Ya, dewa, kalau begitu, kochira no wa. Nah, karena pramuniaganya ini kan harus menggunakan bahasa yang hormat ya. Jadi kochira, ya, yang ini, ya. Kochira no wa ikaga deshou ka? Ya, ikaga deshou ka artinya adalah bagaimana. Nah, itu pun juga merupakan bentuk hormat dari do desu ka? Gitu ya. Jadi, dewa kochira no wa ikaga deshou ka? Ya, artinya adalah kalau begitu bagaimana kalau yang ini? Oke, sekali lagi ya. Kalau begitu bagaimana kalau yang ini? Bahasa Jepangnya adalah dewa kochira no wa ikaga deshou ka? Kemudian dijawab oleh si pembeli ya, si A ini. Hai, kore wa ii desu. Kore ni shimasu. Kore wa ii desu. Oh, ini bagus. Kore ni shimasu ya. Kore ni shimasu artinya adalah saya milih ini saja atau saya pilih ini saja. Ya. Oke. Ya, jadi kalau mau bilang ya ini bagus, saya pilih ini saja. Bahasa Jepangnya adalah hai, kore wa ii desu. Kore ni shimasu. Oke, minasang ya. Itu untuk percakapan kita hari ini ya. Judulnya adalah di toko. Nah, ayo sekarang mari kita latihan percakapan ya. Seperti biasa terbagi dari dua part. Part pertama saya sebagai A atau pembeli, minasang sebagai B atau sebagai pramuniaganya. Ya. Kemudian dibalik part kedua ya. Minasang sebagai A atau yang pembeli dan saya sebagai B atau pramuniaganya. Ya, kalimatnya masih sama yang ini.
Oke, kita coba ya. Oke, tolong dikeluarkan suaranya ya, biar pelafalan kita terbiasa dengan bahasa Jepang. Gitu ya. Oke, mari kita mulai ya. Dari saya A, pembeli ya, yang bertanya kepada pramuniaganya. Ne? Sono akai pen o hitotsu kudasai. Ah, chotto futoi desu ne. Hai, kore wa ii desu. Kore ni shimasu. Oke, bagus. Dibalik ya. Oke, part kedua, minasan sebagai A, saya sebagai B. Oke, bisa kita mulai ya. Yuk, silakan dikeluarkan suaranya ya. Tadi pembeli meminta kepada pramuniaganya ya. Nih, tolong pulpen merah itu 1. Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan dikeluarkan suaranya ya. Hai, akai pen, hitatsu desu ne. Dewa, kochira no wa ikaga deshou ka? Oke, bagus ya minasan ya. Itu untuk latihan percakapan kita kali ini. Ya. Nah, sekarang lanjut ya. Kita latihan percakapan, latihan menerjemahkan ya melalui gambar komik yang sudah disediakan oleh Gakushudo. Di sini gambarnya ya, si pembelinya adalah si Tono. Ya. Si Tono tadi ya berniat membeli pulpen merah. Coba ya, tadi gimana minasan bahasa Jepangnya ya? Tolong pulpen merah itu 1. Masih ingat bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan. Iya, betul. Sono akai pen o hitotsu kudasai. Oke, bagus. Kemudian pramuniaganya menjawab. Ya. Baik, pen merah 1 ya. Nah, tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Oke, bagus. Hai, akai pen hitatsu desu ne. Kemudian di slide kedua, si Tono pun mencoba ya pulpen merah tersebut dengan menulis gitu ya. Saya guanteng ya, dengan percaya dirinya ya. Tono menyebutkan dirinya, menuliskan dirinya saya guanteng ya. Kemudian Tono pun ya berpendapat bahwa pulpen merah tersebut ya agak tebal ya hasilnya ya. Agak tebal ya. Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Dozo. Oke, bagus. Chotto futoi desu ne. Kemudian direspons oleh pramuniaganya. Kalau begitu, bagaimana kalau yang ini? Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Oke. Dewa, kochira no wa ikaga deshou ka? Kemudian setelah pramuniaganya menawarkan pulpen lainnya ya. Nah, si Tono kemudian mencoba lagi nih. Ya, masih dengan PD-nya menuliskan saya guanteng. Ya. Oke, tadi setelah mencoba Tono pun puas ya. Jadi dia mengatakan, "Ya, ini bagus, saya pilih ini saja." Tadi ya kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Dozo. Ya, betul. Hai, kore wa ii desu. Kore ni shimasu. Oke, hai. Kemudian direspons ya, dalam hati sih ya, sama pramuniaganya. Pede banget sih kakak ini, gitu. Ya, memang ya, si Tono ini memang memiliki tingkat kepedean yang berlebih. Oke, minasan, itu untuk materi kita hari ini ya, tentang kata tunjuk benda dan kata tunjuk arah. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan minasan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, ya tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, kyou otsukare sama deshita. Ya, mata aimashou ne. Ganbatta ne. Ja ne.